Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di YouTube channel Cindy Success Before 30. Pada video kali ini, saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman, yaitu bagaimana sih cara meningkatkan kapasitas diri? Nah, jadi kapasitas diri itu adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, kalau hari ini Anda tanyakan kepada anak SD tentang bagaimana cara memasak, anak SD itu belum ada kemampuan memasak, teman-teman. Jadi Anda itu tanya kepada orang yang kurang tepat ya. Jadi kapasitas itu adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi contoh kalau misalnya Anda tanyakan kepada orang yang jauh lebih dewasa, contohnya anak kuliahan, bagaimana cara memasak, mungkin mereka paham. Tapi kalau Anda tanyakan kepada anak SD, maka mereka tidak akan paham, teman-teman ya. Artinya mereka belum memiliki kapasitas untuk itu. Nah, jadi simpelnya kapasitas itu adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi, bagaimana cara meningkatkan kapasitas? Kalau saya sendiri, teman-teman, saya selalu meningkatkan kapasitas itu menggunakan yang pertama adalah membaca buku. Nah, hari ini saya juga akan sharing apa saja buku yang membangun diri saya hingga hari ini. Ya, kalau saya masih ingat 2 tahun lalu itu buku yang pertama saya baca itu adalah Badai Pasti Berlalu. Ya, sebenarnya banyak sekali buku-buku yang sebelum ini, tetapi saya akan menjelaskannya dari Badai Pasti Berlalu saja karena hanya buku ini yang pada saat itu bisa mengubah diri saya. Jadi buku Badai Pasti Berlalu ini menceritakan tentang perjalanan hidup Pak Chandra. Saya juga sudah pernah review buku SP30, silakan Anda tonton di video sebelumnya. Jadi buku ini sangat bagus, pada saat itu saya masih ingat, itu tanggal berapa ya? 31 September ya, 31 September itu saya baca buku ini dan buku ini berhasil mengubah hidup saya, berhasil mengubah cara berpikir saya. Kalau Anda punya badai, teman-teman, Anda silakan baca buku ini, saya yakin buku ini akan menguatkan Anda dalam menjalani masalah yang sedang Anda hadapi. Lalu buku selanjutnya itu adalah buku ini, Berpikir dan Berjiwa Besar. Ini sangat bagus juga. Ini adalah karya dari David J. Schwartz ya. Ini Anda bisa baca juga. Jadi buku ini adalah berpikir dan berjiwa besar. Artinya bagaimana kita itu bisa berpikir jauh lebih besar. Tidak hanya sekedar berpikir hal-hal yang sepele ya, tapi kita bisa diajak untuk berpikir jauh lebih besar, jauh lebih luas. Nah, ini bukunya yang sangat tepat. Ini juga bukunya saya sangat suka, Anda bisa baca. Lalu ada bukunya ini juga saya sangat suka ya teman-teman, buku favorit saya juga, Think and Grow Rich. Ini juga sudah pernah saya review ya, beberapa hal tentang Think and Grow Rich ini. Dan sampai saya saking sukanya dengan buku Think and Grow Rich ini, sampai saya rangkum ulang ya teman-teman. Nih ya, di buku ini saya rangkum ulang. Jadi ini ya, saya tulis ulang semuanya karena buku ini sangat bagus. Dan buku yang bagus menurut saya itu adalah buku yang bisa membawa kita itu ini ya, terus bersemangat dari satu halaman ke halaman berikutnya. Karena saya menemukan ada satu buku, ya saya tidak akan sebutkan judul, tapi buku itu ketika saya membaca di halaman pertama aja, itu saya udah gak seret ya, udah gak mau baca lagi. Karena saya juga gak paham dia jelasin tentang apa. Intinya buku itu yang bagus adalah buku yang bisa membuat kita itu mau untuk lanjut ke halaman-halaman berikutnya. Nah, ini sangat bagus, Anda bisa baca. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa berpikir dan menjadi kaya. Oke, Think and Grow Rich sangat bagus. Lalu, nah biasanya saya juga contoh ada kata-kata motivasi yang bagus, prinsip-prinsip yang bagus, saya tuliskan di sini ya. Jadi ini ada seperti buku tentang kata-kata bijak ya. Jadi kalau kita mau lihat lagi itu bisa, tinggal kita baca ulang aja. Lalu ada buku ini Mr. Ho, ini juga sangat bagus ya. The New Inspiration, Life is Wonderful. Jadi saya suka baca buku motivasi teman-teman. Nah, sebenarnya motivasi itu ada dua. Ada motivasi yang internal dan ada juga motivasi dari eksternal. Jadi kalau misalnya contohnya Anda itu down, Anda butuh motivasi, Anda bisa baca buku motivasi.
itu akan membangkitkan semangat Anda lagi, membangkitkan api dalam diri Anda lagi. Tetapi tidak hanya kita butuh yang namanya motivasi eksternal, kita juga butuh motivasi dalam diri kita. Jadi setiap kali saya membuat sesuatu, saya lakukan sesuatu, itu pasti ada tujuannya. Kenapa saya lakukan? Apa yang saya dapatkan? Kenapa saya harus lakukan? Jadi itulah pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri, kenapa Anda lakukan. Karena kalau Anda tidak punya tujuan dan Anda lakukan, maka itu akan, ini ya teman-teman ya, tidak akan bertahan lama. Tapi kalau Anda punya satu impian, Anda memang mau ke sana, Anda punya tujuan ke sana, maka pasti Anda akan cari cara terus. Meskipun Anda gagal, Anda down, tapi kalau Anda punya impian yang besar, Anda punya impian yang memang sungguh-sungguh Anda ingin capai, maka Anda akan terus mencari cara. Oke? Lalu, nah ini juga buku yang baru saya baca, belum habis juga teman-teman. Ini Highway to Success. Intinya adalah di buku ini kita akan belajar apa intisari dari yang namanya kesuksesan. Oke, nanti saya akan review buku ini. Ini sangat bagus juga. Lalu ini Rich Without Risk, ini juga sangat bagus, bagaimana kita menjadi kaya tanpa resiko. Nah ini menarik ya bukunya, Anda bisa baca juga. Lalu ini bukunya Pak Chandra yang terbaru juga, Success Before 30, ini banyak merubah mindset saya. Dan banyak sekali Pak Chandra men-sharingkan pengalaman pribadi beliau di buku ini ya. Nah itu akan adalah ini ya, membaca buku. Dari membaca buku, Anda bisa memiliki mindset yang jauh lebih luas, mindset yang lebih baik, dan juga inilah bisa menyemangati Anda kembali ya, bisa membakar jiwa Anda kembali. Lalu setelah itu adalah biasanya kita ini ya teman-teman, bayar harga. Bayar harga itu artinya kita investasi leher ke atas. Contohnya seperti baca buku tadi, Anda juga bisa ikut seminar, workshop, Anda bisa tingkatkan skill Anda ya. Kalau skill saya lebih utamakan 3 hal. 3 skill yang wajib Anda pahami ketika Anda ingin sukses ya di dunia bisnis. Yang pertama adalah public speaking. Public speaking tentu sangat penting karena Anda berbisnis, Anda pasti butuh yang namanya komunikasi. Yang kedua adalah skill untuk menjual. Nah, ini Anda bisa pelajari baik di Google, di YouTube, itu semua sudah begitu banyak skill untuk bisa menjual. Lalu yang ketiga adalah bagaimana Anda membangun hubungan dengan orang lain. Jadi itu sangat penting ya, 3 skill utama yang wajib Anda kuasai jika Anda ingin berbisnis, memulai berbisnis. Lalu, nah yang ketiga adalah pengalaman. Ya, saya yakin kapasitas kita itu bisa lebih besar kalau kita hari ini sudah memiliki pengalaman, sudah punya yang namanya jatuh bangun. Karena saya yakin pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Kenapa? Karena pengalaman baik Anda itu sukses ataupun gagal, itu pasti Anda bisa memetik pelajaran. Ya, jadi kalau misalnya hari ini kita hanya belajar contohnya teori dari buku aja, kita mau baca 100 buku pun, 1000 buku pun, tapi kalau kita tidak praktek, kita tidak akan tahu. Tapi kalau justru dengan kita praktek, kita gagal contohnya, kita akan memetik pelajaran sehingga kita tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Nah, itulah gunanya kita harus praktek, kita harus belajar juga. Oke, teman-teman? Dan yang keempat adalah mau menerima ini ya, masukan. Jadi, hidup itu adalah masalah proses belajar. Ada pepatah mengatakan bahwa hidup sampai tua, belajar sampai tua juga. Jadi setiap hari itu adalah kita belajar teman-teman. Ya, belajar bagaimana kita bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik ya, bisa meningkatkan kapasitas kita, bisa lebih besar lagi seperti itu. Jadi mau menerima masukan, ya kalau dikritik orang memang kita harus berterima kasih. Karena itu artinya mereka perhatian sama kita ya. Mereka mau sharing apa kekurangan kita sehingga kita bisa belajar untuk bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah teman-teman, jadi itulah bagaimana cara saya meningkatkan kapasitas diri dan tidak terlepas dari yang namanya pengalaman juga, jatuh bangun, memulai bisnis ya, banyak gagalnya juga. Jadi tidak ada hasil yang instan, semua butuh proses. Saya juga mengalami yang namanya jatuh bangun, ya gagal dan sebagainya. Itu semua saya juga lalui. Jadi bagi Anda yang hari ini baru memulai ingin berbisnis ya,
ingin meningkatkan kapasitas, saran saya Anda bisa lakukan hal yang tadi, yaitu membaca buku, meningkatkan skill. Skillnya itu ada 3, yaitu public speaking, skill selling, dan juga bagaimana membangun hubungan dengan orang lain, lalu juga menerima kritikan, ya, menerima masukan, dan Anda harus praktek dan juga belajar. Jadi kalau Anda bisa gunakan 4 ini, maka saya yakin pribadi Anda akan jauh lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, meskipun banyak kegagalan yang Anda hadapi, saya yakin sebentar lagi Anda akan jauh lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan semoga Anda semakin sehat, sukses, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu, salam hebat, luar biasa.